Tabungan Haji Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, mungkin masih banyak dari kalian yang sudah tahu kalau pengelolaan tabungan haji di bank-bank syariah BUMN semuanya sudah dialihkan ke Bank Syariah Indonesia. Nah, kali ini kita akan menjelaskan mengenai gambaran umum tabungan haji Bank BSI. Yang pertama, kita akan bahas apa itu tabungan haji Bank BSI. Tabungan haji Bank BSI adalah tabungan perencanaan haji dan umroh berlaku untuk seluruh usia berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiyah dan murabahah. Nah, tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan dilengkapi dengan fasilitas kartu ATM serta fasilitas e-channel apabila telah terdaftar di Siskohat atau mendapat porsi. Nah, tabungan ini bisa dalam bentuk rupiah atau US dollar. Wah, benar-benar syariah ya tabungannya. Selanjutnya, yang kedua, apa saja keunggulan produk tabungan haji BSI? Yaitu satu, setelah nasabah daftar porsi haji, tabungan bisa dilengkapi dengan BSI Debit Haji Indonesia sebagai kartu ATM dengan menggunakan provider Visa. Nah, jika belum mendapatkan porsi haji, tabungan tidak akan dilengkapi dengan fasilitas tersebut. Dua, akan didaftarkan e-banking yaitu BSI Mobile dan BSI Net Banking, seperti halnya Brimo dan Internet Banking di BRI. 3. Pilihan notifikasi melalui SMS, email, dan WA. 4. Bebas biaya administrasi. Tetapi belum dijelaskan apakah jika sudah mendaftarkan fasilitas ATM dan e-banking masih tetap bebas biaya administrasi. Kelima, membantu perencanaan ibadah haji dan umroh. Nomor 6, memudahkan nasabah untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji dengan sistem dilakukan secara online dengan Siskohat Kementerian Agama dari usia minimal 12 tahun melalui program tabungan haji muda BSI. Yang nomor 7, bebas biaya penutupan rekening. 8, pelunasan haji dapat dilakukan secara online. Dan nomor 9, pembukaan rekening bisa dilakukan secara online ataupun datang langsung ke Bank BSI terdekat. Yang ketiga, bahasan selanjutnya mengenai syarat dan ketentuan umum. 1. Yaitu perorangan usia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. 2. Kartu identitas diri berupa KTP yang sudah online dengan data Kemendagri. Ketiga, NPWP aktif. Nah, bagi nasabah yang tidak menyampaikan NPWP, wajib mengisi surat pernyataan. Dan yang keempat, mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening secara lengkap dan benar. Bahasan keempat yaitu ketentuan dan syarat pembukaan tabungan haji. Nah, kali ini kita akan lebih spesifik dan kita akan bahas mengenai gambaran umumnya terlebih dahulu. Oke, untuk gambaran umumnya, tabungan ini menggunakan prinsip mudorabah mutlakah atau wadiyah yadamanah. Yang tahu artinya silahkan tulis di kolom komentar ya. Yang kedua, nasabah tabungan haji Indonesia adalah nasabah umat Islam perorangan yang berumur minimal 17 tahun atau sudah menikah dan berminat menunaikan ibadah haji. Kemudian nomor 3, nasabah tabungan haji muda Indonesia. Nasabah adalah umat Islam perorangan yang berumur di bawah 17 tahun dan berminat menunaikan ibadah haji. Kemudian nasabah ditunjuk atau diwakilkan dengan orang tua atau wali yang sudah cakap hukum. Kemudian orang tua atau wali wajib menyertakan fotokopi KTP dan NPWP aktif.
untuk anak menyerahkan akta kelahiran, kartu identitas anak atau KIA, serta kartu keluarga. Yang keempat, nasabah mendapatkan buku tabungan haji Indonesia dan tabungan haji muda Indonesia, selanjutnya disebut buku tabungan. Yang kelima, tabungan dalam bentuk mata uang rupiah atau US dollar. Keenam, PT Bank Syariah Indonesia, selanjutnya disebut bank, akan membukukan segala transaksi baik yang mengenai pengambilan atau penyetoran uang oleh nasabah. Yang ketujuh, data nasabah tidak dapat diganti oleh data orang lain. Yang kedelapan, apabila nasabah sudah melakukan setoran awal atau mendapatkan nomor validasi atau nomor porsi, maka nasabah dapat diberikan kartu ATM dan fasilitas e-channel. Kesembilan, bagi nasabah yang batal karena meninggal dunia, maka pewarisan hak atas tabungan diserahkan kepada ahli waris yang sah menurut hukum atau pihak lain yang ditunjuk sesuai dengan hukum. 10. Bagi nasabah yang batal atas permintaan sendiri sebelum terdaftar pada Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu atau SISKOHAT, maka diatur sesuai dengan ketentuan bank. 11. Jika terdapat perbedaan antara saldo yang dicatat pada administrasi SISKOHAT dengan saldo pada tabungan dan saldo yang tercatat pada pembukuan bank, maka yang digunakan adalah saldo yang tercatat pada pembukuan bank. 12. Jika buku tabungan hilang, nasabah wajib melaporkan secara tertulis kepada bank dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan identitas yang berlaku. Selanjutnya, bank akan mengeluarkan buku tabungan baru dengan biaya yang diatur bank. 13. Untuk nasabah yang rekeningnya telah terdaftar pada Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu atau SISKOHAT dan buku tabungannya hilang, maka akan diganti dengan buku tabungan baru dengan nomor rekening yang terdaftar di Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu atau SISKOHAT. Setelah tadi kita bahas mengenai gambaran umum, selanjutnya kita akan bahas mengenai ketentuan Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu atau SISKOHAT. Pertama, nasabah dapat didaftarkan setoran awal biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH apabila saldo telah memenuhi ketentuan pendaftaran haji. Kedua, bagi nasabah yang batal atas permintaan sendiri setelah terdaftar di SISKOHAT, maka diatur sesuai ketentuan tentang pendaftaran haji. Poin selanjutnya kita akan membahas mengenai penyetoran dan penarikan. Nah, 1. Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan di seluruh cabang bank BSI sesuai waktu operasional bank. 2. Setoran awal minimal yaitu Rp100.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp10.000 via kantor cabang dan minimal Rp1 via e-channel seperti mobile banking dan internet banking. Yang ketiga, saldo minimal untuk didaftarkan pada Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu atau SISKOHAT adalah sebesar nominal yang ditentukan oleh lembaga pemerintah yang memiliki wewenang penyelenggaraan haji dan umroh ditambah sebesar saldo minimal. Nah, biasanya sebesar Rp25 juta. Yang keempat, penarikan hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat. Misalnya, nasabah mendapatkan musibah atau kemalangan dan hanya dapat dilakukan dengan slip penarikan tabungan, surat pernyataan permohonan penarikan dana tabungan haji Indonesia sebagian dan memperlihatkan buku tabungan. Poin terakhir yaitu mengenai biaya. Nah, biaya e-channel dikenakan sesuai dengan transaksi di luar transaksi haji. Oke, ternyata jika sudah diberikan ATM dan e-channel tetap ada biaya ya teman-teman. Ini wajar sih karena ada fasilitas online yang telah kita nikmati. Kedua,
tabungan yang ditutup setelah nasabah melakukan pendaftaran haji tidak dikenakan biaya, sedangkan tabungan yang ditutup sebelum melakukan pendaftaran haji dikenakan biaya Rp20.000. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin ingin memiliki tabungan haji dan berencana mendaftarkan haji. Nah, jangan lupa komen ya kalau ada pertanyaan. Sekali lagi, subscribe bagi yang belum. As always, tetap semangat mencari rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.